Nih, kita nikmati aliran ini, air ya. Dan air ini bening, sejuk, nyaman. Ini mengajak kita untuk selalu dalam keadaan tentrem, ayem, ya. Maka rendahkan batin, rendahkan ego. Dan energi air ini satu dimensi dengan energi kebahagiaan. Tar dulu. Hidup, hidup. Siapa sih? Maksudnya orang bukan. Sungguh keren banget ya Mas Tarto. Pemandangannya Luar biasa. luar biasa. Kita sapa dulu ini sebelum kita melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto, sahabat Sanepa Channel. kami akan selalu siap untuk menghibur kalian Siap. dalam perjalanan tadabur alam dan dalam perjalanan zikir jalan, yang mana tentunya perjalanan zikir jalan itu adalah zikir jalan terus, dan mana zikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar bahwa dalam perjalanan ini akan meningkatkan kesadaran kita menjadi mental yang lebih mendewasa, sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana gitu teman-teman. Jadi mencetak pribadi yang bijaksana. Gini, itu ada pegunungan di sebelah sana teman-teman ya, itu. Yang di sana itu kan? Nah, Yang itu di nah situ tuh. di titik itu ada gua, gua itu yang banyak cerita-cerita yang samar sana sini yang diceritakan. Tapi kita untuk tidak maksudnya tidak berfokus pada misterinya, tapi kita berfokus pada perjalanan pikir jalan ke sana. Oke, siap. Ayo. Wih, kita dulu nih. Ini berbeda di suasana nih, lebih keren lagi. Baik ya. Kita kembali ke laptop, kembali kepada tujuan semula, yaitu perjalanan zikir jalan atau tadabbur alam. Tahu nggak apa makna zikir jalan? Yang barangkali di antara kalian itu ada yang belum paham. Zikir jalan terus. Zikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Nah, perjalanan ini itu untuk melatih kesadaran atau melatih untuk pengembangan diri kita sebagai manusia, supaya apa? Supaya pandai-pandai bersyukur, supaya kita pandai menyelaraskan dengan alam. Untuk itu kita awali dulu di sini untuk memasuki dimensi lain ya. Memasuki dimensi lain bukan berarti kita memasuki dunia gaib, bukan seperti itu. Tetapi dimensi lain adalah bukan dimensi kita yang kebiasaannya, pada kebiasaan kita. Nah, ini supaya kita caranya bagaimana? Kita rendahkan ego, menenangkan batin untuk menyatukan dimensi dengan alam semesta. Baik ya. Nih, kita nikmati aliran ini, air ya. Dan air ini bening, sejuk, nyaman. Ini mengajak kita untuk selalu dalam keadaan tentrem, ayem ya. Maka rendahkan batin, rendahkan ego. Dan energi air ini satu dimensi dengan energi kebahagiaan. Kebahagiaan energinya satu dimensi dengan uang, keberkahan, keberlimpahan. Nah, maka dari itu kita supaya melebur menjadi satu, menjadi keberlimpahan. Yuk, mudah-mudahan kita semua akan menjadi berlimpah ruah gitu loh. Yuk, alhamdulillah. Nah, nih ini seperti apa ini? Tugu istana ya. Tugu istana apalah, istana gaib, anggaplah seperti itu ya. Makanya kita masuk ke dimensi lain, ke dimensi gaib gitu. Tapi awas, rawan konflik batin, rawan gagal paham. Bila ya kira-kira tidak kuat, jangan ditirukan, karena akibatnya mesinnya panas. Mesin dalam pikiran kita panas. Akhirnya apa? Nanti marah-marah. Makanya itu kita latihan supaya lebih tenang, supaya tidak mudah marah-marah. Slow, lentur, adem, dingin seperti air ini nih, ya. Oke, yuk. Tenang. Alhamdulillah. Bertelusur di alam bebas di dalam goa ini luar biasa ini. Wah. Wih. Keren. Perhatikan teman-teman, perhatikan di belah sini nih, suasananya seperti ini. Apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian rasakan, dan apa yang kalian rasapi ya di sini. Ya, ini tergantung kita nih mau bagaimana nih. Mau masuk ke dunia horor
ataukah mau masuk ke dunia bahagia, dunia keberlimpahan. Kalau kita masuk ke dunia horor boleh ya. Nanti bisa bertemu hantu, bisa bertemu kuntilanak, bisa bertemu dengan Tuyul. tuyul. Nah, Satu lagi. apalagi itu? Ketemu tugas koperasi enggak ya ini ya? Kalau tugas koperasi sebelah sana tuh. Oh, di Nih, sana ya? arahnya ke sana. Oh, arahnya sana. Nah, iya. Kantornya di sana nih Ya, ya. iya. Lantai berapa? Makanya dari itu tergantung kita mau menciptakan apa ya. Mau menciptakan bahagia atau menciptakan tadi yang horor-horor belah sana tuh. Horor-horor itu seperti koperasi, seperti bulanan, apa tuh? Angsuran ini ya. Angsuran dan sebagainya. Oh, itu ya. misteri ya? Ya Bulanannya iya, ya. tenang. Lentur, ngetepet saja, kita ciptakan yang baik-baik. Karena apa? Tuhan Maha Pencipta. Dan diri kita pun ada Tuhan, maka itu kita pun bisa mencipta yang baik. Oke? Ya? Mudah nggak nih? Jangan-jangan. Wih, dalam nih. Dalam ini ya. Waduh, ternyata dalam. Tadi dulu. Sampai perut. Ternyata. Aduh, dalam banget. Airnya ini ya. Sampai segini nih. Tapi mau nggak mau ya, namanya juga lagi bertelusur kayak gini. Supaya kita mau mencerup. Artinya nggak? Itu apa ya? Hari-hari mau terjun baik terjun ke kali, terjun ke sawah, biar nanti kalau terjun ke ini kita bisa menemukan sesuatu seperti melihat keong, melihat ikan. Itu jangan diem-diem bae diranjang. Kayemen nanti nggak ada majunya, ya kan? Itu loh maknanya. Yuk. Alhamdulillah. Oh, namanya mencerup ini ya. Mencerup. Kalau belanja ada diskon ini ya. Ya iya. Iya kalau mau mencerup di mall ya ada melihat sesuatu macam-macam, diskon ada apa lagi tuh? Oh, lihat diskon langsung kelabakan ini ya. Kayak siapa tuh? Si anu nih ya. Ya. Siapa itu ya? Di ini diskon langsung semangat itu namanya. Di sini ada nggak di penonton? Banyak tuh. Oh, banyak tuh. Tuh yang baju merah tuh. Oh, baju merah. Lagi megangan apa tuh? Kayaknya lagi pegangin anaknya itu. Ya itu kan apa ya namanya diskon itu kan metode siasat pedagang. Meskipun diskon tetap ada yang untung yang dagang. Gitu loh ya. Yuk, lewat mana nih? Nah. Diskon nggak ada yang mau nih ya. Iya. Kenapa ini ya? Alhamdulillah. Ya. Ada. Katanya gue jualan ini ya. Dalam. Sampai dingin ini. Ini. Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Wih, ternyata ke sini nih. Ada ruangan lain ya. Ada ruangan di balik apa namanya nih? Penghambat ya. Ini adalah batu yang menghambat jalan kita. Jalan kita. Sebagaimana ya, kita dalam kehidupan ini pun sama ada selalu yang menghambat kehidupan kita, menghambat kerezekian kita. Tapi bagaimana caranya? Tetap kita kalau tidak bermasalah, tidak ada masalah sama kita, anggaplah seperti itu. Maka pun lepas itulah penghambat. Plong. Contoh, kalau kita punya cicilan, punya utang, jangan dipikirin terus, jangan berfokus di situ. Kalau seperti itu nanti fokusnya apa? Sama halnya kita meminta hal buruk, artinya takut tidak bisa bayar, akhirnya tidak bisa bayar beneran. Udah nggak punya utang, fokus pada mencari uang, datang uang terus gitu maksudnya, ya nggak? Ya. Yang ada malah kabur ini. Ya iya, tenang aja, nggak punya utang ini kok. Yuk. Well, Ada. Ya, ini. Ya. Sini. Tuh kan? Ternyata di sini lega kan? Nih. Di sini lapang. Ini loh, ini kan luas lapang. Tadi kan ada penghambat, ya. Ternyata tidak ada. Jadi sebenarnya jalan ini mulus-mulus saja deh. Maksudnya tidak ada menghambat karena apa? Yang menghambat itu kekhawatiran kita sendiri. Seperti tadi, ya. Batu tadi itulah penggambaran atas kekhawatiran kita sehingga apa? Airnya tidak lancar. Air ini nih tidak lancar, ada penghambatnya. Sama dengan kita. Kalau kita semakin khawatir,
airnya kan makin berkurang. Bagaimana cara supaya airnya deras, rezekinya deras? Tenang saja, udah lepas, nanti rezekinya deras juga kok, gitu loh. Ya, ngetepet. Aduh, di sini harus mencelup lagi. Kita dulu saya caranya agak ini nih. Nah, ini agak cetek nih. Nah, oke, alhamdulillah. Bisa nggak? Jangan-jangan. Ih, apa tuh? Ih, Itu, perhatikan tuh. Coba yang terang ke sana tuh. Itu. Itu apa itu? Kelihatan nggak di kamera? wah, Ketangkap nggak di kamera tuh? wow, batu ya. Bukan, itu dongol-dongol tuh. Halu apa ini? Bukan nih, asli itu. Coba yuk. Jangan-jangan. Inilah seni ya. Kalau berjalan pun ada seninya. Gimana nih ya? Ya tadi seperti seni geol-geol. Bicara pun ada seninya. Saat ini nama juga konten hiburan. Ya ada seninya biar menghibur. Tapi kalau orang-orang yang rawan konflik batin akan cenderung marah karena tidak paham arti hiburan. Hiburan dikirain berita. Yuk, Berita apa tinju ini ya? ya iya. Yuk, makanya itu mesinnya sering panas gitu loh. Kalau orang yang nggak apa gembrungsungan itu mesin pikiran. Yuk, alhamdulillah. Yuk sana yuk. Masih Ada sidat apa itu ya? mana? Sidat gede apa itu ya? Ini Pak. Itu loh. Enggak lihat ah. Kayaknya bener sih. Nggak fokus. Ada sidat itu. Ayo ngetepet aja. Kita susur kali ini ya. Aduh, alhamdulillah. Tenang. Kalau di sini ada apa? Temennya satu cewek kayaknya lebih semangat lagi di kameramennya nih. Nah ini. Ya iya jadi Tadinya ada di paru nggak ada ya. jadi lebih semangat nyotingnya gitu maksudnya. Wah ini yang ditunggu-tunggu ini ya. Tuh, barangkali ada yang mau ikut tuh. Aduh, sini. Alhamdulillah. Wih, tiap hari kecean. Terus gak ada ininya ya, apa namanya tuh? Ikan apa-apa. Dulu. Keren. Wih. Apalagi nih? Ini seperti apa sih? Dalam pewayangan apa namanya nih? Ada loh. Kaleng, Bukan. semar, petro, Bukan juga, bukan seperti itu kayak macam. bagong. Lah, mungkin seperti togok itulah. Nih. Tuh kan? Kelihatan nggak? Oh kelihatan. Baik, yuk kita ke sana aja. Ngetepet. Cari lagi. Jauh nggak sih ini ada guanya sih? Kita tidak tahu ya apa namanya kedalaman gua ini. Yang jelas kita hanya menyusuri gua. Ini penggambaran saja sebagai kita masuk ke dalam goa dalam diri kita, yaitu hati kita melatih supaya lebih menjadi mental yang dewasa, mental yang apa ya, makin bijaksana. Jadi apa? Memaklumi apa yang kita lihat. Itu belajar kita coba lebih dewasa. Jadi Tuhan aja maha asik, masa kita gembrung terus gitu loh. Tenang ya, asik dibikin asik ya. Bikin asik ini ya. Ya iya, Kalau lentur. sok asik gimana ini ya? Gimana? Kalau sok asik bagaimana ini ya? Justru itu. Saking asiknya. Kita asik itu membawa energi positif. Sehingga apa? Teman-teman kita ikut asik juga, terbawa asik. Nah, Tuhan itu sesuai sangkaan hambanya. Kalau kita selalu ya gembrungsung, nanti ya gembrungsung terus. Maka ayo setel dalam diri kita, setel rasa senang, setel rasa asik, gitu aja, fleksibel. Jangan kaku Merenggut mulu ya. Bang juga itu loh pandangannya kaku banget tuh. Lihat tuh. Belum apa kali ya. Belum ngopi kan ya. Ayo. Tenang, yuk. Sampai sini. Wah, masih dalam tuh. Ya. Wah. Oke. Ini apa namanya tuh? Kita lihat dulu suasananya dulu, lihat dulu deh. Dari suasananya ke sana itu nanti ada muter ke sana mungkin. Muter tuh apa? Bahasa Jawanya apa? Mubeng. Mubeng ya.
Yang penting justru inilah kita harus muter-muter dulu ya, supaya paham, mengenali dulu. Mengenal itu mendekat, kenal dulu nanti apa? Kalau sudah itu terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi sifat, jadi wujud. Maka kita latihan yang jadi orang seneng, latihan jadi orang bahagia, gitu aja lah, lentur ya. Kalau sudah latihan itu terbiasa seneng. Kalau kita kayak membentuk pribadi-pribadi yang apa tuh gembrungsungan, ya nanti kita tiap hari gembrungsung terus. Cepet tua ini ya. Ya, cepet tua. Makanya rezekinya susah. Oh, Tenang tuh, tenang aja. Yuk. masih kecil udah uanan ini ya. Masa masih kecil mikirin utang aja sih jadi. Uanan mikiri bulanan. Ini katanya kan dari kecil kita tuh dididik apa? Dididik hutang. Maka sampai tua pun hutang terus nanti, ya gitu. Maka menjadi diri sendiri yang asli, yang sudah dikaruniakan Tuhan. Karena kita ini tanpa disadari kita dibentukan lingkungan, bentukan orang tua, bentukan apa tuh mungkin guru yang tidak sesuai dengan kita. Maka kita tuh setel gembrungsung terus sampai dewasa, sampai mati nanti gitu. Kapan nikmatinya? Nikmatinya kehidupan yang asik dong. Gitu loh. Yuk, yuk kesini yuk. Ada. Nah, wih, ternyata luar biasa nih. Kita sampai mentok ya, sampai ke sana. Tuh, hampir sampai tuh, tenang aja. Adakah apa namanya, katanya di sana ada apa namanya tuh sumur yang dalam, katanya sampai berapa meter lah, nggak tahu maksudnya sampai ke tembus kemana, ke laut apa gimana nggak tahu. Ya kita coba aja yuk. Tapi ini kok mentok ya? Yuk. Mentok ini ya. Tuh seperti kayak mentok loh, tapi nggak tahu nih, tenang. Siapa tahu ada akses yang lain, maksudnya menjebol barang atau lewat sana atau lewat mana gitu loh. Yuk, jangan kita apa namanya ya, terlalu dini untuk menyimpulkan. Ini penggambaran saja supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih lentur. Jangan mudah menilai buruk orang, ya gitu. Maksudnya ya kita ketahui dulu, pahami, dan kita dengarkan misalnya ada permasalahan, dengarkan dari kedua belah pihak. Kalau kita hanya mendengarkan dari satu sisi, satu pihak, nanti kita bisa terhipnotis, terprovokasi, akhirnya kita ikut marah-marah. Itu penggambaran daripada tadi belum tentu mentok, jangan terlalu mudah untuk menyimpulkan. Yuk. Jadi gitu ya. Oh, lewat Jangan sini nih. suka menyimpulkan mentok. Mentok itu paling dasar ya guys ya. Nah, nih, Awas ada licin ya teman-teman. tuh kan lewat sini bisa nih. Bisa. Hah? Awas keplerek. Bisa lewat sini nih, nah dulu. Tuh kan ada akses. Wah, ada gua apaan nih kok? Ada gua lagi ke sini tapi nih. Ada suara. Tuh ke sana tuh. Tar dulu. Coba perhatikan nih. Ini nih, coba kamera sini. Ada apa nih? Ini bagunya kayak apa tuh? Hewan apa nih? Hewan apa? Ini. Tuh. Hewan kok ada kakinya ya? Itu hewan bukan? Tar dulu. Gede bok pisang ini ya. Tapi kayak orang, tapi mirip tuh. Maksudnya tuh. Tuh ada tangannya, Apa siluman? Hos? tangannya, ada kakinya. Kok ada telapak aja ya? Makanya itu. Pinggir gua ini ya. Masih hidup belakang. Ger. Lawak balik. Tar dulu. Hidup. Siapa sih? Maksudnya orang bukan. Jangan. Maksudnya takutnya ini loh. Bentar dulu. Buka aja ini ya. Dulu. Punten. Maaf, siapa itu? Ini orang bukan. Sampai kayak mirip monyet. Tapi kayak gini loh. Kalau misalnya orang, kenapa sampai kulitnya abu-abu gitu tuh? Kulitnya gelap kenapa? Ntar dulu. Masih hidup kan ya? Tapi bisa ke sana nggak sih? Monyet kok nggak ada bulunya Dulu. ini ya? Saya taruh ini dulu di sini ya. Tasnya. Apa tuh? Tas kayak berat nih. Saya cobakan masuk ke sana. Ih,
Apa Oh, tuh? tuh ikan ke sana tuh. Ikan apa nih, Jo? Tadi lele gede banget. Berin lah, berin. Assalamualaikum. Eh, ada suara serem banget. Suara menggelegar. Suaranya, Eh, maaf. dia suaranya minta tolong apa ya, host? Tadi makanya. Coba. Assalamualaikum. Bah, maksudnya gini loh. Takutnya ini bukan jenis manusia, gitu maksudnya loh. Kan gini, ceritanya kan di sini tuh ada makhluk apa gitu namanya penghuni gua ini. Mungkin maksudnya itu. Entar dulu. Tapi kita ada terlanjur di sini, tapi dia diem-diem baik. Kita ayo kasar aja yuk. Kecuali dia ganas lah kita takut, nggak usah takut. Entar dulu. Jangan, Bismillahirrahmanirrahim. ini, Jang. Makanya itu. Iya, alhamdulillah. Meninggal gak kewenangan ya. Jangan. Nanti tolong saya kalau misalnya ini ya. Jangan lari, jadi tinggal saya. Tinggalin ini, Jang. Jangan. Assalamualaikum. Maaf. Maaf, Bah. Punten. Sini. Hah? Sini. Mau masuk, Jang? Bisa enggak? Dikit enggak ini, Jang? Makanya itu. Kalau begitu, Bisa enggak? Kalau enggak pakai jurus Spiderman Indonesia ini, Jang. bisa ya? Alah. Aduh, dulu. Tapi dulu deh. Kayak tapi ini orang loh. Mana nih, ya? Ini fake orang. Orang. Terus sini. Tuh. Jangan keras. Ada mukanya, ya? Astagfirullahaladzim. Dulu. Assalamualaikum. Maaf ya kalau tidak mengganggu. Maaf ya. Ini siapa ya? Maaf. Jangan gitu, tenang aja. Saya takut. Astagfirullahaladzim. Dulu maaf ya Mbak ya. Bila kedatangan kami mengganggu jenengan. Perkenalkan dulu. Saya sendiri Tarto. Dan ini ada Bang Mamat. Dan juga ini ada Yono dari Yon TV Purwokerto. Dan saya dari Sanepa Channel. Jadi begini. Kedatangan kami ke sini yaitu lagi perjalanan tadabbur alam. Perjalanan dikir jalan. Alhamdulillah saya pada hari ini bisa memasuki gua ini dengan tanpa hambatan, dengan selamat. Tapi alhamdulillah juga sekarang bertemu dengan jenengan. Maaf, kalau boleh tahu jenengan siapa? Iya. Maksudnya namanya gitu, maksudnya yang kami tanyakan. Baik. Dia sendiri tidak tahu apa yang dimaksud ya tadi, namanya kurang begitu paham. Tapi nggak tahu lah, nanti kita apa namanya itu lebih dalami lagi. Tapi jenengan bisa bahasa kami nggak? Maksudnya bisa mengerti apa yang saya sampaikan atau bagaimana? Ya. Oh, jadi gini, dia tidak tahu bahasa kita, maksudnya bahasa Indonesia, yang dia memakai bahasa Jawa, tapi apa namanya, saya pun harus mempelajarinya, biar bisa mengartikan gitu maksudnya, menggunakan bahasa Jawa. Nah dulu. Oh iya Mbak, jadi gini Mbak, terus niki kulo niki kan tiga niki nggih, kulo Tarto niki lagi sabek jalan mriki lah gampangipun. Mbah niku sinten asmane? Nggih. Heeh. Mukanya udah rusak banget. Heeh. Guys, mukanya udah rusak. Nggih.
Jadi dia baru ingat makanya kalau nama kalau bahasa Indonesia tadi nggak paham. Tapi kalau bahasa Jawa paham. Titik saya tanya namanya ternyata namanya Wismo, Mbak Wismo. Iya. Wismo. Kok Mbak kok maksudnya ada di sini Mbak? Ini maksudnya Mbak sendiri berapa sih usianya sih? Uh, tidak tahu ya. Maksudnya gini, panjenengan niku yuswone pinten? Uh, oh, nggih, nggih. Baik, baik. Eh, jadi dia sendiri tidak tahu tentang umurnya berapa tidak tahu ya. Eh, Jenengan teng mriki niku sebab menapa Mbah? Maksudipun teng goa niki kopi ambakan maksudipun sik napa nggih. Heeh. Oh, baik, nggih, nggih, nggih. Jadi gini teman-teman, Wismo sedang maksudnya berbicara. gini ya. Saya sih belum begitu mendalami ini, tapi karena bahasanya agak agak rumit ya, jadi bahasa Jawanya agak susah dan kadang-kadang kita pun kadang nyambung kadang tidak. Tapi saya tetap akan mencoba untuk mendalami barangkali ini benar apa anggapan kita kita ini maksudnya. Oke, baik. Mungkin kita harus menyamakan dimensi karena dimensi kita berbeda. Kita harus memasuki dimensi beliau supaya nyambung gitu. Nggih, Mbah. Mbah Wismo eh, panjenengan pun dangu nggih. Tapi lan manggonipun teng guwa mriki. Teng napa eh, ujung dari aliran sungai mriki. Nggih. Masnya lagi pakai bahasa Nggih. Jawa kuno ya Mungkin guys. Jadi ada nanti akan maksudipun lan dijelasin pakai bahasa sejak Indonesia. kapan panjenengan teng mriki? Heeh. Heeh. Dia mengacungkan tangannya. Oh, baik, baik. Nggih, nggih. Jadi kurang lebih gini ya. Ini adalah hasil kutukan ya. Jadi maksudnya dikutuk oleh apa namanya itu orang tuanya karena mungkin ada kesalahan bagaimana mungkin durhaka atau bagaimana dikutuk sehingga wujudnya sehingga seperti ini dan dikucilkan oleh orang-orang karena seperti ini keadaannya. Maaf, kok maksudnya kok bisa seperti ini loh maksudnya makanya itu ada maksudnya maksudipun wonten kejadian menapa dados niki mukane jenengan. Heeh. Oh. Oh. Jadi kalau lebihnya dia tuh jatuh dari ketinggian maksudnya dari mungkin penekan atau apa. Tapi jatuhnya pas di bawah itu ada orang bakar sampah. Jadi kebakar nih mukanya pas di muka kebakar. Tapi bisa masih bisa melihat nggak? Oh, oh, masih bisa. Sakit sumerep sakit nggih? Oh, sangat sumerep, jadi bisa melihat ya. Akhirnya di sini dikucilkan hingga dibuang di sini ya. Jadi sing buang niku tel sepuan jenengan apa sanes? Oh, jadi tetangganya dibuang ke sini. Berarti orang tua jenengan buang kertas. Baik, baik. Heeh. Nah, iki simbakutipun niku wonten apa, Mbah? Niki ruangan apa niku? Sing teng mriku. Heeh. Oh, sumur. Oh, ada sumur di sana. Jadi ada sumur di sana ya. Saya nggak tahu mungkin tujuannya buat apa sih sumurnya itu.
Ada sumur guys di sana katanya. Heeh. Nanti kita akan lihat sumurnya ya. Baik. Gini teman-teman, kita cari solusi saja karena ini apa dulunya ini seorang anak yang memang karena kesalahannya dia sendiri ya sama orang tua durhaka, terus sama tetangganya itu selalu nakal gampangnya lah anak nakal sehingga dikutuklah oleh orang tua dan tetangga-tetangganya akhirnya terjadi insiden dia terjatuh ke dalam api ya. Tapi yang terbakar ini berdarah mukanya ini, tapi masih bisa melihat, masih bisa melihat. Dan ini kita bisa mengambil kesimpulan saja, karena apa-apa yang kita alami adalah sebuah ilmu, sebuah wawasan yang seharusnya kita tidak mengalaminya. Karena gini, terjadi ini karena dikutuk, ya, dikutuk. Percaya nggak dengan kutukan? Orang zaman dulu sekali ucap terjadi, ya. Itu apa namanya? Inilah terjadi seperti ini. Ini sih bagi orang-orang Nusantara Indonesia pasti percaya adanya itu. Tapi kita bisa memetik hikmahnya bahwa tanpa kita sadari pun kita sering mengutuk diri sendiri, ya. Nah, inilah yang betulnya kita jangan mengutuk diri sendiri sehingga seperti ini. Artinya, contoh seperti ini. Kalau saya memakan pare, saya jadi begini, gitu misalnya, ya. Hanya nggak kuat minum kopi karena hanya jadi perutnya ini. Itu sama halnya mengutuk diri sendiri. Ini dalam contoh kecil. Contoh yang lain, saya nggak mungkin kaya karena hanya seperti ini. Itu pun mengutuk diri sendiri. Ya, halo kita ciptakan yang baik-baik, ciptakan yang indah-indah supaya kita menjadi benar-benar kehidupannya menjadi berkembang yang bernilai bagi orang lain. Gitu maksudnya. Jangan mengutuk diri sendiri, maafkan diri sendiri. Contohnya, kita maafkan diri sendiri saja supaya tidak terjadi hal-hal yang tanpa terjadi kita lah yang meminta gitu. Mbak Wismo, kira-kira panjenengan pengen niki mboten napa saged sumber malih maksudnya saged niki sehat malih saged kempal kali tiyang sepahipun kapa sederekipun. Heeh. Nggak boleh putus asa maksudnya ampun putus asa nggih. Heeh. Baik, baik. Gini, karena memang orang tuanya sudah tidak ada, ya nggak tahu sudah lama di sini. Bisa jadi karena udah lama di sini, kemungkinan sudah pada meninggal katanya. Tapi gini loh, kan jenengan manusia, ya jenengan niku nggih sami kali kula, bisa kecerawung malih kali rencang-rencang mriku. Ya gini, insya Allah saged diobati, saged diobati niki. Yang penting optimis, tetap percaya kali di Gusti Allah, insya Allah nggih saged. Jenengan mantun kali niki pian apa. Eh makanya jenengan cukur nggih rambutipun make gini. Insya Allah lah kalau ada niat, ya insya Allah ada solusinya. Wonten solusinipun nggih. Nggih, kula sih mboten maksudipun mboten menggurui namung ini berdasarkan perjalanan dikir jalan yang pernah kita alami ini adalah petunjuk, ada petunjuk bahwa insya Allah segala penyakit ada obatnya. Nggih. Utamanya adalah nggih panjenengan iku memaafkan diri sendiri, ngampuni nggih, mengampuni kita. Selanjutnya kita minta ampun sama Gusti Allah, sama orang tua ya. Baik melalui misalnya sudah meninggal dengan kuburnya, insya Allah lah, penyakit bisa mendapatkan keajaiban. Insya Allah keajaiban selalu ada. Nggih, selalu wonten nggih. Nggih. Nggih tenang mawon, mboten napa-napa. Eh, yuk kembali kula nggih. Makasih Ram. Maka dinari atus tobat. Maka insya Allah sanu napa tobat lah. Kalian syukur bapak kunting enggak? Hah? Bapak kunting enggak? Ada itu ya, Arif. Ada ya. Ya kita masuk ke sana, bapak ke sana yuk. Yuk. Ke air. Ani. Ya bapak ke air nanti mandi ya. Mandi, kita nanti niatkan mandi taubat. Terus kita ya maksudnya minta tetap sama Gusti Allah, kita memaafkan diri sendiri dan memaafkan saudara-saudara kita. Insya Allah keajaiban akan datang. Gitu. Ya. Yuk, turun yuk, bisa kan? Yuk, tenang-tenang.
Menghadap niku teng toyak nggih. Nang banyu, banyu, heeh. Yuk, yuk pelan-pelan yuk. Iya, alon-alon, alon-alon, alon-alon. Ya, alon-alon yuk pelan-pelan. Bisa kan? Wah, ya, alon-alon tenang mawon, tenang. Oke, ya turun. Coba deketin. Duduk, duduk. Ya, ya. Tenang, tenang. Tenang dulu, duduk. Ya, baik. Gini teman-teman, maksud dan tujuannya adalah kita itu maksudnya merefresh pikiran bawah sadarnya supaya membangkitkan pribadi dia yang asli yang murni. Yang kedua tuh minta ampun sama Gusti Allah dan bisa mengampuni diri sendiri serta mengampuni semua saudara-saudaranya, serta kita minta sama air ini supaya bisa menyelaraskan dengan satu dimensinya supaya bisa sembuh total penyakitnya. Bismillah. Nggih, diniate nggih Mas nggih, tenang mawon. Minta ampun ke Gusti Allah. Kita memaafkan diri sendiri, memaafkan saudara-saudara kita semuanya. Silam. Terus, silam. Terus. Silam lagi. Terus nanti dibersihin mas, bersihin malih, terus doain. Pantas jadi orang nih maksudnya nih, bersih kulitnya padahal kan, tuh. Tenang ya, istighfar nggih. Sesagedipun, yuk. Tenang. Mari. Iya. Astagfirullah. Oh, ya. Pak. Alhamdulillah. Udah bersih nih. Maksudnya udah berubah nih. Udah Udah ganteng berubah. ya? Nih, alhamdulillah. Coba lihat kamera ke sana, bisa nggak? Jangan malu-malu, tenang. Tuh, Wah, alhamdulillah. ganteng sekali nih ya. Udah. Wah. Tuh, nanti mandi dulu, bersih dulu. Udah. Ayam Korea. Udah bersih lagi, mandi sendiri. Udah, alhamdulillah. Yuk. Nanti kita maksudnya dalam barangkali ada keluarganya yang masih keturunannya atau apa kita diskusikan, barangkali bisa ketemu lah. Yang penting apa keajaiban Tuhan ada, bukan keajaiban kita, tapi kita lah menciptakan keajaiban dari semua itu atas kehendak Tuhan. Oke, kita bisa mengambil positif dari semua ini. Yuk nanti kita, yuk bawa aja yuk. Nanti cukur ya, nanti dicukur. Nah, yuk, yuk, yuk. Sana dulu, sana. Mana? Yuk. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, sahabat semuanya, akhirnya tuntas perjalanan ini. Tapi yang perlu kita petik adalah tool daripada penayangan ini. Jadi apa? Sesuatu yang kita alami itulah pengalaman, itulah ilmu yang dijabarkan oleh alam semesta ini untuk dalam kehidupan kita nanti. Apa kira-kira? Jadi ketika tadi kita bertemu dengan seseorang yang dikutuk oleh orang tua, dikutuk oleh masyarakat, bahkan oleh diri sendiri. Dan ini turunnya kita tanpa kita sadari kita itu sering membentuk diri sendiri dengan mengerem atau apa namanya Murung. itu ya itu maksudnya kita itu menyetel diri sendiri lah, Iya. menyetel dengan keadaan buruk. Contoh ketika tadi kita kalau saya minum kopi saya menjadi perut yang sakit, kalau saya tidak mungkin kaya. Contoh itu adalah mengutuk diri tanpa kita sadari. Untuk itu mari kita cetak diri kita pribadi untuk menjadi pribadi-pribadi yang bernilai, pribadi-pribadi yang berkelimpahan dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna dan terhibur selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Jibar.